Kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kegiatan belajar KBM virtual. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan siang hari ini kita masih seperti pertemuan yang sebelumnya akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pelajaran Al-Quran Hadis sendiri, ya, santri-santri semua silahkan dibuka buku LKS-nya ataupun buku paket yang kalian pinjam silahkan dibuka, karena hari ini kita akan belajar bersama masih tentang materi bab yang ketiga. Yang membawa LKS silahkan dibuka halaman 49. Nah, sekali lagi yang membawa buku LKS silahkan dibuka halaman 49. Bagi kalian yang tidak ada bukunya, tidak membawa buku LKS ataupun buku paket, silahkan bisa menyimak dengan baik, ya, ikuti sampai selesai, dengarkan dengan baik, ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, kalian paham dan ilmunya dapat bermanfaat, ya. Langsung saja materi bab yang ketiga tentang perintah bersikap jujur dalam Al-Quran. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat Al-An'am ayat 152. Ya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperingatkan kepada manusia agar memiliki sikap jujur kepada siapapun. Ayat tersebut juga Allah melarang untuk mengambil harta anak-anak yatim, kecuali untuk memelihara dan mengembangkan harta dari anak-anak yatim tersebut. Selain itu, Allah juga melarang untuk memainkan takaran dan hendaknya siap jujur apapun. Saya lanjutkan. Itu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang surat Al-An'am ayat 152. Sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, masih bertemakan tentang sikap jujur. Ayat ke-58 dari surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Dalam ayat tersebut, ya, ada kesalahan dalam tulisan khainin, ya. Seharusnya pakai hamzah bukan pakai ain, ya. Ini koreksi dari saya. Ya, artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Penjelasan dari ayat tersebut, ya, jika melihat akan tanda-tanda pengkhianatan atau ingkar janji dari suatu golongan, maka mengembalikan perjanjian tersebut kepada mereka dengan jujur, serta kita tidak boleh melakukannya perbuatan yang sama, merupakan sikap yang baik untuk segera dilakukan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada umat manusia, jika melihat hal-hal yang membawa keburukan atau pengkhianatan,
maka sebaiknya segera mengembalikan perjanjian tersebut dengan alasan untuk menyelesaikan perjanjian dengan cara yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat. Ya. Itu merupakan keterangan dari surat Al-Anfal ayat 58. Untuk selanjutnya, ayat yang ketiga merupakan surat At-Taubah ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Tadi ya saya sebelum membaca surat At-Taubah ya saya awali dengan ta'awud dan bacaan basmalah. Ya. Tadi bacaan basmalah di pertengahan surat At-Taubah hukumnya apa? Ya, hukumnya makruh ya. Kalau bisa nanti kalau kita membaca surat At-Taubah di pertengahan ayat, ya, kita harus meninggalkan atau tidak usah membaca basmalah karena hukumnya makruh. Artinya, bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meneruskan perjanjian kecuali dengan mereka yang mengindahkan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Oleh karena itu, kaum muslimin harus menjelaskan bahwa jika mereka mematuhi syarat-syarat perjanjian, maka kaum muslimin pun berbuat demikian pula terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Sedang orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian adalah orang-orang yang berkhianat dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut terdapat pelajaran yang dapat dipetik sebagai berikut. Yang pertama, dalam bersikap termasuk dalam masalah menepati janji, kita harus berlaku baik kepada siapapun sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Di sini kepada siapapun, berarti tidak hanya terhadap orang-orang Muslim, tapi juga kepada orang-orang non-Muslim. Ya. Di sini non-Muslim pun kita harus berlaku baik, harus bersikap baik, apalagi kepada sesama Muslim, sesama orang-orang Islam, sesama tetangga, apalagi sesama saudara kita sendiri. Kita harus mempunyai sikap yang baik, ya, terhadap tetangga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita. Kita harus bersikap baik, ya. Terus selanjutnya yang kedua, menepati perjanjian dan kesepakatan sosial merupakan konsekuensi iman dan takwa. Di sini ya, pelajaran yang kita ambil dari surat At-Taubah ayat ke-7. Bisa dilihat di layar kalian. Ini 1 dan 2 hikmah yang kita ambil. Selanjutnya, ketertarikan kandungan hadis tentang sikap jujur. Pelajaran yang dapat kita petik dari keterkaitan kandungan hadis riwayat Baihaqi dan Tirmidzi tentang sikap jujur.
Yang pertama, manusia tidak diperbolehkan bermain-main dengan takaran dan timbangan. Ini yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, di sebuah pasar-pasar ataupun di sebuah transaksi perdagangan. Apabila kita bermain-main dengan takaran atau timbangan, jelas kita akan mendapatkan ancaman dari Allah. Kita akan mendapatkan dosa. Ya, kita akan mendapatkan suatu imbalan yang dimana imbalan tersebut berupa dosa. Oleh karena itu, kita harus bersikap jujur. Kita harus bersikap adil terhadap siapapun, dengan tidak bermain-main, dengan tidak mengurangi takaran atau timbangan. Yang kedua, bagi orang yang mengurangi takaran dari hak orang lain akan mendapatkan kebinasaan. Ini ancaman yang jelas dari Allah. Bagi kita yang mengurangi takaran, di mana hak orang lain kita rampas, di mana hak orang lain tidak mendapatkan dengan utuh, ya kita akan mendapatkan kebinasaan. Yang ketiga, manusia diperintahkan untuk meninggalkan segala perbuatan yang meragukan. Jika ia seorang pedagang, maka diperintahkan untuk mengecek timbangannya, apakah sudah benar atau masih ada kekeliruan dalam timbangan tersebut. Dan jika ia mendengar berita yang belum jelas kebenarannya, maka sebaiknya ditanyakan kepada orang yang bersangkutan untuk menanyakan kebenarannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan isu bohong, hoax, ya. Apabila ada berita sesuatu tentang seseorang teman kita, kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah berita tersebut sudah benar atau salah. Kita harus meluruskan terlebih dahulu. Jangan sampai kabar berita tersebut menyebar kepada orang lain, padahal berita tersebut adalah berita bohong. Karena kita tahu sekarang ini banyak berita-berita yang di televisi atau media massa, ya banyak yang terkadang ya hanya untuk mencari sensasi, ya, ataupun kita di kelas tentang sesama teman atau teman-teman di pondok, berita tentang teman kita yang belum benar kita sebarkan kepada orang lain. Terus yang keempat, adil dan jujur dalam setiap perkara akan mendatangkan ketenangan bagi umat manusia yang menjalankannya. Ketika kita bersikap adil, ketika kita bersikap jujur dalam setiap perkataan, pasti hati kita akan timbul rasa tenang, ketenangan dalam hati kita, dalam diri kita. Pernah enggak kalian bersikap tidak jujur ataupun tidak adil, kemudian hati kita merasa tidak tentram? Sering sekali kan? Ya, makanya ketika kita sudah terbiasa dengan sikap adil, sikap jujur, maka hati kita akan tentram, tidak akan timbul rasa was-was dan kecemasan. Ya, ini merupakan ketertarikan kandungan hadis tentang sikap jujur. Selanjutnya, perilaku dalam manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari hadis-hadis dan dalil-dalil Al-Quran tentang sikap jujur, kita dalam kehidupan sehari-hari dapat menyimpulkan yang pertama, selalu jujur dalam setiap ucapan. Dimanapun kita berada, menumbuhkan sikap jujur haruslah menjadi prioritas yang harus kita lakukan, kita utamakan. Karena dengan sikap jujur di setiap ucapan, menjadikan kita sebagai pribadi yang baik, dan yang paling penting, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Ya, sekali kita berbuat bohong, sekali kita berbuat tidak jujur, maka orang lain tidak akan mempercayai kita. Selanjutnya, yang kedua, selalu bersikap jujur dalam perbuatan.
Jujur dalam setiap perbuatan merupakan cerminan dari kesesuaian ucapan yang disampaikan. Antara ucapan dengan perbuatan itu sama, tidak ada bedanya. Ya. Ini ya bersikap jujur dalam segala perbuatan. Terus yang ketiga, kejujuran dari niat, yaitu kejujuran yang hanya ditunjukkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika kita berjujur dengan niat kita, dari niat kita, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa manfaat yang diambil ketika kita bersikap jujur? Ya, apa saja? Banyak sekali. Mungkin kalian mempunyai jawaban tersendiri. Tapi manfaat yang diambil tersebut salah beberapa diantaranya. Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang. Jadi sudah saya singgung, dan tidak was-was. Ketika kita jujur, hati kita tenang, tidak timbul rasa was-was. Ya. Ketika kita berbohong, pasti kita takut ya akan kebohongan tersebut. Benar atau enggak? Dari hati kecil kita pasti ada rasa atau timbul rasa was-was atau rasa ketidaktenangan. Terus yang kedua, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Jelas ketika kita bersikap jujur, kita mendapatkan simpati, empati dari orang lain. Selanjutnya, mendapatkan kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Ketika kita bersikap jujur, kita akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Terus selanjutnya, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas berbohong merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Terus selanjutnya, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dapat dipercaya. Nah, ini merupakan manfaat dari sikap jujur. Selain itu ada lagi mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Semakin mendekatkan diri pada pintu surga, menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Ya. Merupakan beberapa manfaat yang diambil ketika kita bersikap jujur. Coba nanti ya, pada diri kalian sendiri, ketika kalian bersikap jujur, apa manfaat dari sikap jujur tersebut? Ya, nanti coba disebutkan, dicari jawabannya selain yang saya sebutkan tadi. Ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti kita akan mengulangi materi-materi selanjutnya atau materi-materi yang sudah kita sampaikan. Saya ulangi lagi, saya jelaskan kembali. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin sudah menjelaskan tentang materi kejujuran atau jujur. Ya. Banyak buah yang kita dapatkan tentunya ketika kita menjadi orang yang jujur. Salah satunya telah disampaikan, bahkan banyak sekali disampaikan tadi dan juga sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Ahmad Yasin. Baik, sekarang untuk sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang tanya, silakan melalui chat. Sepertinya belum ada yang masuk, mungkin karena memang sudah paham dan juga berkaitan dengan kejujuran, maka akan amat sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka terapkanlah kejujuran diri dalam diri kalian masing-masing.